dipersembahkan oleh... Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam The Central Bank, program yang mengulas kebijakan Bank Indonesia. Bulan Oktober ini genap setahun Bank Indonesia mematok suku bunga acuan di posisi 7,5%. Apa pertimbangan BI atas kebijakan tersebut, serta bagaimana prospek ke depannya? Saya Hera Evarin akan membahasnya dalam The Central Bank. Bulan Oktober ini tepat setahun Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di posisi 7,5%. Keputusan mempertahankan BI rate ini sejalan dengan perkiraan 27 analis yang disurvei Bloomberg. Bank Indonesia beralasan posisi BI rate 7,5% masih konsisten mendukung sasaran inflasi tahun ini dan tahun depan. Selain itu, BI juga menilai level ini masih bisa menurunkan defisit transaksi berjalan dan menjaga aliran masuk modal asing. Meski optimistis stabilitas ekonomi terjaga, Bank Sentral masih mewaspadai risiko domestik, yaitu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Secara akumulatif hingga September 2014, aliran masuk portfolio asing ke pasar keuangan Indonesia telah mencapai 14,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ekonom menilai kebijakan mempertahankan bunga acuan sebagai langkah tepat karena Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk mengantisipasi risiko eksternal seperti rencana normalisasi The Fed. Dalam kondisi normal, inflasi kita akan berada di range 4,5 sampai 5,5% untuk tahun ini. Artinya, kalau posisi BI rate saat ini masih 7,5%, dibandingkan dengan prognosis inflasi tahunan itu sekitar 5,5%, masih ada insentif atau sweetener bagi investor dalam rupiah sebesar 200 basis point ya, atau 2%. Ini masih cukup reasonable ya bagi BI untuk tetap mencegah agar BI rate tidak naik di level 7,75. Sampai kapankah Bank Indonesia akan tetap mempertahankan bunga acuan di posisi setinggi 7,5%? Dan bagaimana langkah antisipasi BI merespon rencana kenaikan BBM bersubsidi serta kebijakan moneter eksternal? Ya, itu tadi pertanyaannya. Sudah setahun, apa pertimbangan Bank Indonesia tetap menahan BI rate di posisi 7,5%? Kita segera membahasnya bersama Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solikin M. Johro. Pak Solikin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di The Central Bank. Pak Solikin, tadi kita tahu sudah setahun 7,5%. Tapi yang menarik adalah RDG yang terakhir, bersamaan pula dengan pemilihan Ketua MPR dan sore sekali diumumkan. Apa yang terjadi Pak? Begitu alot, bagaimana dinamika dalam RDG terakhir terjadi? Terima kasih Mbak. Kalau bicara dinamika, ini kita sudah biasa sebenarnya melakukan RDG dengan pembahasan yang sangat alot. Bahkan pada masa-masa sebelumnya juga kita sangat dinamis sekali pembahasannya. Jadi kalau kita bicara dinamika dalam pembahasan seperti itu memang. Kalau kita bicara isunya sebenarnya juga tidak relatif sama dengan isu-isu bulan sebelumnya. Jadi cuma memang kemarin kebetulan anggota Dewan gitu ya ingin mendalami lebih lanjut gitu. Jadi ingin mendapatkan gambaran yang lebih pasti mengenai potensi-potensi tekanan dalam perekonomian, termasuk juga potensi atau prospek ekonomi kita ke depan. Jadi sehingga memang pembahasannya sangat dalam. Jadi supaya kita bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat. Gitu. Apakah dalam RDG terakhir juga sempat ada ide untuk membaca potensi-potensi kemungkinan yang tidak baik bagi ekonomi Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan? Segala potensi atau kemungkinan kita perhitungkan. Jadi istilahnya kita biasa di dalam RDG bulanan karena ini mengambil suatu keputusan, maka biasanya kita melihat berbagai dimensi risiko itu dan kita melakukan simulasi biasanya. Jadi seandainya kondisi seperti begini maka kita harus merespon seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini kita akan melakukan seperti ini. Jadi itu kita menjajaki semua kemungkinan yang mungkin terjadi dan termasuk kesiapan kita di dalam merespon potensi itu, potensi risiko tersebut gitu. Baik, secara singkat Pak, sehingga apa yang menyebabkan BI rate kembali ditahan di 7,5%? Ya. Jadi kan kalau keputusan kebijakan Bank Indonesia terkait dengan BI rate biasanya kan kita memang kita melihat bagaimana apakah suku bunga itu atau BI rate itu masih konsisten dengan pencapaian sasaran kita yang utama yaitu inflasi. Jadi kalau kita melihat
dalam pembahasan RDG itu kita melihat perkembangan itu tidak hanya current condition, tetapi kita melihat ke depan, Pak. Jadi apakah bagaimana potensi tekanan terhadap stabilitas inflasi maupun misalkan current account deficit yang potensi juga akan masih besar, terus potensi terhadap gangguan terhadap pencapaian target yang lain, misalkan pertumbuhan ekonomi kita bagaimana, terus kondisi SSK kita bagaimana. Nah, itu semua itu bermuara pada suatu kesimpulan bahwasanya BI rate yang kita putuskan 7,5% itu masih konsisten dengan pencapaian target inflasi dan menjaga kestabilitas secara makro gitu. Berbicara mengenai potensi, bagaimana dengan potensi defisit transaksi berjalan kita yang pada kuartal 2 melebar menjadi 4,27% dari yang sebelumnya hanya 2,05%? Bagaimana BI memandang? Ya, pertama kalau kita melihat current account deficit, kalau dibicara Q2 ya, kuartal kedua itu memang pertama dia tidak luput dari faktor seasonal. Jadi biasanya di Q2 itu memang kegiatan ekonomi itu juga mulai tinggi gitu ya, dan itu biasanya current account deficit itu memang lebih tinggi dibandingkan kuartal-kuartal yang lain. Nah, kalau kita lihat kondisi kemarin juga seperti itu. Nah, di kuartal ketiga tentunya nanti kondisi itu akan membaik gitu ya, sehingga dan kalau kita lihat potensinya sebenarnya yang menjadi isu adalah current account deficit yang terkait dengan sektor migas. Ya, kalau kita melihat sebenarnya ada perbaikan di current account deficit atau trade balance dari sisi non migas. Ini kita bisa bandingkan bahwa di semester kedua tahun ini potensi perbaikan di sektor non migas ini lebih baik daripada tahun lalu. Memang isu yang dihadapi oleh perekonomian kita lebih terkait dengan migas, sehingga disinilah kita masih mengalami kendala di dalam upaya untuk menurunkan current account deficit secara total ke arah yang lebih sehat. Nah, kami tentunya optimis bahwasanya angka itu akan bisa mengarah ke level yang kita harapkan sekitar 3%. Sampai akhir tahun 2014? Iya. Ada yang menarik Pak mengenai pemerintahan baru, ada wacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Iya. BBM naik, inflasi juga pastinya akan naik. Right. Apakah BI rate juga akan naik? Oh iya, gini. Jadi kita bicara BBM ya. BBM itu sebenarnya kalau kita lihat nature-nya, kenaikan harga BBM itu bersifat temporer, Mbak. Ya, bersifat temporer. Jadi biasanya kalau kita lihat dari angka-angkanya itu 2-3 bulan itu dia hilang. Memang dari sisi tahun dasar atau base year-nya dia memang pertama ya kayaknya akan, tapi inflasi akan turun setahun kemudian akan hilang. Tetapi poinnya tekanan itu bisa temporer. Nah, bagaimana BI merespon? Tentunya ini tergantung pada besarannya ya. Apakah itu naiknya cuma 1.000 atau 2.000, 3.000, ini kita akan melakukan respon berbeda. Terus juga timingnya, ya kan? Apakah kita kalau timingnya misalkan bulan depan atau tahun depan, setelah pelantikan misalnya November misalnya, ya, itu tergantung itu. Jadi sehingga, tetapi yang jelas berbagai kemungkinan itu seperti yang saya sampaikan tadi sudah kita perhitungkan dalam berbagai asesmen simulasi tadi, Mbak. Kami melihat bahwasanya yang penting kesiapan kita di dalam merespon secara preemptif dan tentunya kita juga tidak hanya menggunakan suku bunga saja. Ya, apalagi selain suku bunga mungkin respon seperti apa yang akan diberikan oleh Bank Sentral? Bank Indonesia mempunyai strategi kebijakan dengan menggunakan bauran kebijakan. Jadi bauran instrumennya itu tidak hanya suku bunga tetapi juga menggunakan instrumen-instrumen lain ya. Nah, terkait dengan misalkan juga instrumen makroprudensial dan juga koordinasi dan komunikasi. Nah, terkait dengan pengendalian inflasi ini, yang penting itu sebenarnya kita lakukan koordinasi, Pak. Jadi kalau kita contohkan pada tahun lalu itu bagaimana keberhasilan Bank Indonesia dengan pemerintah gitu ya, berkoordinasi melalui forum TPI TPID sehingga second round effect dari kenaikan BBM itu bisa diminimalisir. Ya, terus kemudian instrumen yang lain juga komunikasi yang nggak kalah penting. Jadi kita terus mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwasanya kenaikan BBM ini tentunya bersifat temporer, kemudian ini memang dari sisi strategi yang grand design-nya ini akan pahit jangka pendek, tetapi ini for the sake of goodness in the long run. Dan yang menarik adalah BI tidak hanya akan menggunakan BI rate instrumen yang akan digunakan, tapi ada instrumen bauran kebijakan lain yang akan dilakukan. Baik, Pak Solikin, kita tahan dulu. Pemirsa, bagaimana Bank Indonesia akan merespons kebijakan moneter eksternal? The Central Bank akan kembali dengan perbincangannya.
Pekan ini di Platinum, perpaduan keindahan alam dan perkembangan gaya hidup kaum premium meningkatkan geliat industri perhotelan tanah air. Bagaimana para pelaku bisnis hotel dan resort bintang 5 mengakselerasi potensi ini? People think we're just very expensive, but you know, we try and run them like homes, and we pride ourselves on service, and we pride ourselves on privacy. Platinum, Jumat pukul 7:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Modalnya waktu itu satu komputer. Sampingan, awal itu sampingan, let's do it anyway. Modal nekat juga ya sebagian ya. Dari Jepang ditugaskan untuk mengembangkan 3D model. Ini kita produksi juga komik Star Trek. Kita langsung jadi top application, we hit into something. Dalam waktu 2 bulan, 1 juta user. Transaksi yang berhasil itu sekitar 1,5 juta. Startup, Senin pukul 9:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Indonesia tuh kreatif sekali. So I think the key to survive is to create your own brand. Bakat Indonesia itu kalau saya bilang di Asia, di Indonesia. Buat musik yang bagus, itu akan membuat masyarakat juga menjadi bagus. Komoditi saya adalah my intellectual property dan bakat saya. Jadi it's either you wanna go commercial or you wanna stay true to your identity. Sebetulnya pertumbuhan ekonomi di bawah 6% ini adalah bagian dari strategi. Narasumber pertama. Sudah mau resign sebagai dirut 2 tahun yang lalu. Membahas topik utama. Tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita mampu melakukan supervisi ini dengan more integrated way. Seputar ekonomi, bisnis, dan politik. Tahun yang lalu, KPK menyelamatkan hampir 152 triliun di sektor gas dan minyak. Trending topik bersama saya, Kania Sutisnawinata, di Bloomberg TV Indonesia. Berita bisnis, ekonomi, dan program inspiratif bersama Bloomberg TV Indonesia. Pastikan Anda mengakses Twitter untuk memperoleh informasi terkini. Facebook agar lebih dekat dan memahami program kami. YouTube sebagai referensi video yang informatif. Serta website bloombergindonesia.tv yang menyajikan video streaming dan video on demand. Perkaya informasi di Bloomberg TV Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di The Central Bank dan masih bersama Pak Solikin. Pak, sebelum kita melihat faktor eksternal utamanya mengenai The Fed, Bank Sentral Amerika, dan efeknya terhadap emerging market termasuk Indonesia, saya ingin masih dalam negeri dahulu. BBM naik itu bagaimana nanti kira-kira otoritas fiskal akan juga bersama-sama dengan otoritas moneter mengendalikan kondisi ekonomi Indonesia? Jadi begini Mbak Era, kalau kita bicara koordinasi mestinya kita bisa menarik pada dimensi yang lebih luas. Jadi kita tidak hanya dengan otoritas fiskal, tapi juga yang penting adalah dengan segenap pemangku kebijakan termasuk sektoral. Kita mempunyai dalam forum yang kita tadi, kita punya forum atau tim pengendalian inflasi ya, itu baik di pusat maupun daerah, ini berbagai instansi di sini. Kita lakukan koordinasi di situ, bagaimana melakukan mitigasi untuk pengendalian inflasi terkait juga dengan sisi supply, bagaimana kita menyelaraskan distribusi stok pangan dan lain-lainnya, sehingga tidak hanya dengan fiskal. Nanti di situ juga pemerintah juga akan melakukan perannya masing-masing, tetapi konteks pengendalian inflasi ini kita lakukan dalam arti yang sangat luas, sehingga bagaimana sisi supply ini bisa dihandle bersama-sama, karena kemampuan BI hanya dari sisi demand ya, dari sisi permintaan. Jadi kalau kita bicara pengendalian inflasi tentunya kita bicara yang lebih sesama. Dan tahun lalu bagaimana kita juga punya melakukan RTPD, Round Table Policy Dialogue, itu lintas high level termasuk Menteri Kemenko, kemudian Menteri Perdagangan, Bappenas gitu ya, termasuk itu kita bersama-sama mengatasi potensi tekanan inflasi itu, sehingga
inflasi itu bisa, tekanan itu bisa Dan diminimalisir. BI tidak sendirian ya Pak? BI tidak sendiri, ya. Baik, dan menarik untuk kita tahu bahwa pada pemerintahan selanjutnya memang tidak mudah kondisi pasar keuangan kita, bagaimana Fed wacana untuk menaikkan suku bunga acuan yang dari sekarang 0,25% dan sedikit galau karena sebelumnya menyatakan akan pada kuartal ketiga 2015, kemudian ada juga mengatakan akan lebih maju lagi. Lalu kita masih punya waktu, andai kata itu masih di kuartal ketiga 2015, ada waktu untuk Bank Sentral juga untuk melakukan strategi-strategi. Apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral? Ya, kalau terkait dengan ini normalisasi kebijakan moneter Amerika, memang ini konsensus yang terbaru ini memang earlier dan with higher magnitude. Jadi istilahnya kalau selama ini survei-survei itu konsensusnya itu titik tengah di mediannya dia di kuartal ketiga dan sebagian di kuartal kedua, maka yang terakhir ini dia lebih tinggi yang kuartal kedua, yang masih dia mau menyalip. Jadi dengan perbaikan ekonomi Amerika yang kita lihat terutama di sektor ketenagakerjaan ini sudah ada indikasi, jadi dia meningkat di sangat improvement yang sangat positif di sektor tenaga kerjanya, juga retail ya, konsumsinya maupun di sektor manufacture-nya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, sehingga konsensus itu memberikan bobot ya, possibility bahwasanya kebijakan normalisasi itu bisa lebih awal di Q2, bahkan dengan magnitude yang lebih besar gitu. Jadi kalau perkiraannya itu by end of 2015 ya, itu sekitar 1375 atau 1,4 gitu ya. Sebelumnya itu 1,25. Magnitude seperti apa untuk emerging market termasuk Indonesia nantinya menurut Bank Indonesia dampaknya Pak? Ya, tentunya ini kan kita bisa mengantisipasi ya, karena saat ini memang Amerika ini kan sedang menjadi nilai tukarnya menjadi primadona saat ini, dia mengalami apresiasi gitu ya. Kalau selama ini kita negara-negara emerging ini mengalami depresiasi, sekarang fenomenanya lebih Amerika yang dolar Amerika yang mengalami apresiasi, sehingga memang tentunya kita akan semua bank sentral juga akan mengantisipasi, karena pelemahan itu, tekanan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, semua negara kawasan juga mengalami tekanan. Nah, sehingga besaran atau timing itu menjadi concern bagi otoritas moneter untuk menyiapkan langkah-langkah apa yang akan diambil. Ya, tentunya kembali lagi ya, apakah itu menaikkan suku bunga, ya itu salah satu opsi ya, tetapi yang penting adalah sebenarnya membuat ekonomi kita itu lebih sehat, misalkan kita mempercepat pendalaman finansial gitu ya. Jadi itu penting isu strategi ini, karena kalau finansial kita itu dalam gitu ya, tentunya itu akan kita bisa meminimalisir dampak dari risiko pemburukan atau yang bersifat. Termasuk juga proyeksi IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, juga itu juga akan menekan ekonomi Indonesia juga menurut Bank Indonesia. Memang kalau proyeksi IMF kan memang memproyeksikan dia turun ya, dari 2015 itu kan jadi 3,8%. Setahun ini juga menjadi 3,3. Nah, itu jelas dampaknya ada pada seluruh Indonesia. Namun kita harus melihat bahwasanya source of global growth itu dari mana? Apakah dari negara-negara emerging gitu ya, yang menjadi tujuan ekspor kita, atau negara-negara Eropa, atau mungkin yang mempunyai keterikatan ekonomi yang agak jauh dengan Indonesia. Tetapi misalnya perlambatan ekonomi Tiongkok misalnya, ya, merupakan itu mempunyai destinasi ekspor utama kita. Ya, itu mempunyai dampak yang cukup signifikan. Namun demikian, yang perlu kami garis bawahi bahwasanya kita sudah mengkalkulasi dampaknya terhadap perekonomian domestik, dan tentunya angka kisaran yang pertumbuhan ekonomi 5,1 sampai 5,5 itu sudah range yang cukup visible gitu, dan penurunan itu sudah memperhitungkan revisi dari global growth tadi. Baik, Pak Solikin, kita kembali tahan dahulu. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Pemirsa, dalam kondisi seperti apa Bank Indonesia akan mengubah patokan BI Rate? Simak The Central Bank usai jeda berikut ini.
Kami meriset dengan pasti, memaknai angka dan data dengan jeli, dan kami laporkan berpegang pada akurasi. Sebab kami memahami, keputusan bisnis membutuhkan data yang akurat dan proyeksi yang tepat. Dari lantai bursa, kami laporkan langsung informasi yang mengarahkan prospek bisnis dan masa depan investasi Anda. Sebetulnya pertumbuhan ekonomi di bawah 6% ini adalah bagian dari strategi. Narasumber pertama. Sudah mau resign sebagai dirut 2 tahun yang lalu. Membahas topik utama. Tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita mampu melakukan supervisi ini dengan more integrated way. Seputar ekonomi, bisnis, dan politik. Tahun yang lalu, KPK menyelamatkan hampir 152 triliun di sektor gas dan minyak. Trending topik bersama saya, Kania Sutisnawinata, di Bloomberg TV Indonesia. Perkembangan teknologi tak pernah berhenti. Inovasi terjadi setiap hari. Ikuti berita dunia digital terkini untuk menciptakan bisnis bersinergi yang membentuk industri. I'm Emily Chang. Our focus is on innovation, technology, and the future of business. Bloomberg West, Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Bloomberg TV Indonesia. Tingkat omset bisnis retail diprediksi mencapai 45 triliun rupiah. Setelah sempat menguat di awal bulan, harga emas di pasar minyak nilai tukar rupiah sempat berfluktuasi bulan Juli lalu emas sebesar 325 juta dolar Amerika masih sebagai dampak asuransi otoritas jasa keuangan. Bank Indonesia optimistis masih bisa menakar rupiah tetap di bawah level 10.000 dolar. Zona Bisnis di Bloomberg TV Indonesia. Perkembangan teknologi terkini. Selain informasi pilihan, Teknau pun menyajikan rangkuman berita korporasi seputar teknologi. Informasi gadget-gadget terbaru. Apple kembali melakukan inovasi dengan menanamkan prosesor terbaru A7. Beragam inovasi digital di dunia. Teknologi selalu mengimbangi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan untuk berinteraksi. Disajikan spesial untuk Anda pecinta teknologi. Tech Now, hanya di Bloomberg TV Indonesia. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Central Bank, dan Pak Solikin, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai kebijakan moneter ketat yang Bank Indonesia lakukan sampai sudah hingga saat ini. Lalu sektor apa yang menurut Bank Sentral nanti bisa menjadi penopang ekonomi Indonesia ke depan? Iya. Kalau memang melihat source of growth dari pertumbuhan ekonomi kita, kan kita bisa lihat dari sisi permintaan maupun dari sisi sektoral, Mbak. Kalau kita bicara permintaan, memang dari sisi domestic demand kita sebenarnya cukup kuat, ya. Jadi kita lihat dari, namun kita mengalami permasalahan di sisi kinerja eksternal, ya, karena kita dalam konteks perlambatan ekonomi global ini memukul ekspor kita, baik dari sisi eksternal demand yang berkurang, menurun, maupun harga komoditas yang juga belum kunjung rebound gitu ya. Jadi sehingga di sini, tapi domestic demand itu sebenarnya masih oke. Nah, memang di sini kita bicara sektoral ini. Kalau kita bicara penumpu sektoral itu, di dalam sektor itu ada dua sektor yang utama sebenarnya. Yang utama itu pertama manufacture, ya. Manufacture, kemudian satu lagi perdagangan, hotel dan jasa. Itu besar. Kalau manufacture itu sekitar 25% porsinya, kalau perdagangan jasa dan hotel dan jasa itu sekitar 18%. Jadi, nah kalau menurut saya tumpuan itu memang bagaimana kita bisa mengandalkan manufacture itu mengarahkan perbaikan-perbaikan di sisi migasnya gitu. Kita kalau sisi non migas tadi sudah kita perbaiki, nah sisi non migas kita sudah perbaiki, sudah membaik. Nah, sisi migas ini yang harus kita perbaiki. Baik, Pak, tapi menarik mengenai tadi Anda mengatakan kondisi eksternal. Seperti kita ketahui juga kondisi eksternal belakangan juga menekan nilai tukar rupiah kita sehingga akhirnya menembus kembali level 12.000, dan BI juga memperkuat, langsung melakukan intervensi pasar yang sangat agresif. Hingga September sudah lebih dari 200 miliar rupiah diintervensi oleh Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah. Sampai kapan, Pak?
Kalau bicara intervensi ini tentunya tergantung kondisi ya kan, kita bicara kekuatan nilai tukar itu kan tergantung sisi permintaan dan penawaran. Dan tentunya kalau kita bicara pressure itu juga ini sangat dynamic gitu ya. Jadi bisa aja karena pada saat-saat tertentu banyak permintaan dolar karena untuk membiayai impor. Apakah masih akan menggunakan amunisi CADEV, Pak? Cadangan devisa? Kalau misalnya intervensi itu memang tergantung kondisinya, Mbak. Kalau kondisinya itu sangat berat tekanannya dan kita menganggap itu harus di normalize, maka kita tentunya akan melakukan intervensi. Tetapi perlu diingat ada hal-hal atau kondisi-kondisi kita nggak melakukan intervensi. Jadi kalau kondisinya memang dia favorable gitu ya, mungkin kita hanya beberapa dolar aja. Jadi bahkan kita nggak pernah melakukan nggak intervensi sama sekali. Kita lakukan komunikasi yang baik. Tetapi memang kondisi tekanan pasar yang sangat kencang ya, tentunya kita akan melakukan intervensi, mengarahkan nilai tukar sesuai dengan kondisi fundamental gitu, supaya ekonomi itu bisa berjalan dengan sehat. Gitu. Kemudian Pak Solikin, sampai kapan? Atau misalnya dalam kondisi seperti apa Bank Indonesia akan tetap mempertahankan suku bunga di 7,5% atau mungkin akan menaikkannya lebih dari 7,5%? Iya. Jadi gini, yang perlu kita pahami kenapa kita tahun lalu menaikkan suku bunga BI rate jadi 7,5. Tentunya di sini kita masih menganggap bahwasanya stabilitas perekonomian itu masih harus dijaga. Karena potensi-potensi risiko terkait dengan tekanan inflasi yang terus kemudian juga terkait dengan karena account defisit yang masih tertekan gitu loh. Tentunya stabilitas ini menjadi preferensi yang seyogyanya jangka pendek ya, karena kita bicara sepanjang ekonomi kita belum bisa memenuhi kekurangan kita di sisi yang lain, maka stabilitas moneter ini menjadi preferensi jangka pendek. Nah, tentunya kita harus mengupayakan bagaimana kita itu stabil menuju struktur ekonomi yang lebih sehat, tetapi kita juga kalau lending itu soft lending, Pak. Nah, ini memang suatu seni di dalam pengelolaan kebijakan, ada policy dilemma ya. Nah, ini tentunya bagian dari tugas kami untuk melakukan itu, tapi poinnya kita berusaha keras agar itu ekonomi bisa sehat gitu. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana dilema kebijakan ya Pak. Itu kata kuncinya. Baik, terima kasih Pak Solikin sudah bergabung bersama kami di The Central Bank hari ini. Dan pemirsa, demikian The Central Bank edisi kali ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Hera F. Harin. Nantikan episode selanjutnya masih di program The Central Bank. Sampai jumpa.